Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata syukur, kata puji-puja kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita tidak boleh bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada hari-hari ini kita berada di hari kedua dari 10 hari terbaik, dari 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan divalidkan atau disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Imam Al-Albani rahimahullah. Sebaik-baik hari di dunia, kita berada di hari-hari tersebut, hari-hari di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkanlah hari-hari ini, dan kita baru di hari kedua. Tapi jangan lengah jemaah sekalian, karena hari-hari ini cepat. Hari-hari ini cepat. Begitu kita miss, kita lalaikan, maka kita bisa kehilangan momentum. Kita bisa kehilangan momentum. Sebagaimana dijelaskan para ulama, apabila pintu kebaikan berada di hadapan Anda, maka masuklah ke pintu tersebut, karena Anda tidak pernah tahu kapan pintu itu akan tertutup, dan apakah bila tertutup, apakah terbuka lagi untuk Anda. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan alangkah indahnya ketika 10 hari ini kita isi dengan amalan-amalan wajib, karena hari-hari yang paling dicintai oleh Allah itu paling cocok disandingkan dengan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dijelaskan oleh Allah dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai dibanding amal soleh yang aku wajibkan kepada dirinya. Yang paling aku cintai itu amal soleh yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi amal soleh yang paling Allah cintai adalah yang wajib, dan hari-hari yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka alangkah serasinya pasangan yang satu ini, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekilas info buat kita semua, di antara kewajiban adalah menuntut ilmu agama. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri hal ini. Mensyukuri hal ini. Hadirin Allah muliakan, dan tidak berhenti sampai di sana. Kita harus bersyukur lagi kepada Allah karena kita belajar dengan kitab terbaik, atau salah satu kitab terbaik, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, kitab yang diterima oleh umat
dan ulama dari zaman ke zaman, dan dengan taufik dari Allah merubah peta dan wajah dunia. Buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai hadis Abi Abdillah Khabbab bin al-Art, hadis yang ke-41. Mari kita bersama hadis tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Art, dari Abu Abdillah Khabbab bin al-Art, qal, Khabbab bin al-Art berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatu lahu fi dhillil Ka'bah. Hadirin Allah muliakan, kata Khabbab, kami suatu saat mengeluh ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, dan pada saat itu beliau mutawassid, beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burdah milik beliau di naungan Ka'bah, di naungan Ka'bah. Jadi ketika sebagian para sahabat itu datang, Nabi SAW sedang tidur-tiduran, mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, beralaskan kain burdah milik beliau di naungan Ka'bah. Fakulna, maka kami berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Jadi kata mereka, ala tastansir lana, ala tad'u lana, ya Rasul, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada kami? Tidak meminta pertolongan untuk kami, mohon maaf, saya ralat. Kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Kenapa engkau nggak berdoa untuk kami? Jadi mereka bilang, doa dong Rasul, kita ini susah, kita ini sulit, kita ini ditekan, kita diintimidasi, kita dicela, dicaci, dimaki, sebagian kita disiksa, dilukai, diperlakukan tidak selayaknya manusia diperlakukan, disamakan seperti binatang. Ala tastansiru lana, tidakkah engkau bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau bisa berdoa untuk kami agar kami ditolong? Hadirin yang Allah muliakan, sebuah keluhan yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Ini bukan masalah kaleng-kaleng atau recehan, lalu curhat, lalu ngeluh, enggak. Ini masalah besar, ini disiksa jemaah, diintimidasi, disakiti, dipukuli, dihina, dicela. Maka secara manusiawi wajar jika ada keluhan dan laporan dan permintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Itu yang dilakukan sebagian sahabat pada saat itu. Salah sebagaimana disampaikan oleh Khabbab bin al-Ard. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayukhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha. Apa kata Nabi kita SAW, jemaah? Beliau berkata, sesungguhnya orang sebelum kalian, jadi sesungguhnya di masa lalu, di umat-umat sebelum kalian, orang-orang yang beriman, yu'khadhu ar-rajulu fayukhfaru lahu fil ard, itu ada orang dan itu mereka yang ditangkap lalu digali sebuah lubang galian di tanah, lalu dia dimasukkan ke sana, ke lubang itu, ya dipendam di situ. Tsumma yu'ta bil minsyar, lalu ketika ditaruh di lubang itu selesai belum, lalu dibawakan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, lalu mulai digergaji sehingga dirinya terpotong menjadi dua. Digergaji, hadirin, terus sampai dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid, lalu disisirkan dengan sisir yang terbuat dari besi, maduna lahmihi wa 'azmi, sisir yang memisahkan antara daging dan tulangnya. Daging dan tulang. Daging terpisah dengan tulang. Ma yasudduhu dzalika 'an dinihi. Tapi itu semua tidak mampu menghalangi dia dari agamanya. Tidak mampu. Tidak mampu membuat dia berpisah dengan agamanya. Tidak membuat dia berhenti beriman kepada Allah. Tidak membuat dia berhenti bertauhid kepada Allah. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal amr. Lalu Nabi kata, demi Allah, Allah pasti menyempurnakan perkara ini. Allah pasti menyempurnakan agama ini. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih. Sampai-sampai tidaklah ada seseorang musafir atau seseorang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut dalam kondisi ia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang memakan kambingnya. Dan takuti Allah dan serigala ke kambing, nanti kambingku dimakan serigala. Walakinnakum tasta'jilun.
Tapi kalian terburu-buru, tapi kalian tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin Allah muliakan. Jadi kata Nabi, sabar dulu. Ujian kalian ini belum ada apa-apanya. Bahasa hiperbolanya ya. Itu dulu itu digergaji. Tapi mereka sabar. Mereka nggak berhenti beriman. Sabar dulu. Jangan tergesa-gesa. Hadirin yang Allah muliakan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Marilah kita bersama dengan hadis ini. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, mari kita berkenalan dengan Khabbab bin al-Arat. Beliau adalah Khabbab bin al-Arat At-Tamimi, salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dan disiksa di jalan Allah. Fasabar, dan dia bersabar. Beliau bersabar, dan beliau termasuk orang-orang yang pertama kali menampakkan keislamannya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Suhaib, bersama Bilal, bersama Ammar, bersama Sumayyah. Dan beliau tuh profesinya ketika di masa jahiliyah pandai besi, membuat pedang. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau salah satu orang yang lemah, maka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy agar kembali ke agama mereka, dan beliau bersabar dan tidak pernah memenuhi permintaan orang-orang Quraisy. Enggak pernah. Hadirin yang Allah muliakan, dan itu membuat kaum Quraisy itu marah, kesel, dan menyiksa beliau dengan luar biasa. Punggungnya itu ditindih dengan batu yang terbakar oleh sinar matahari atau api. Makanya kan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada Khabbab, amma laqiya minal musyrikin, siapa aja yang kau temui dari orang-orang musyrik? Lalu Khabbab bertanya, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, undur ila dhahri. Atau mohon maaf, Umar bertanya, bukan siapa yang engkau diapain aja sama orang-orang musyrik, diapain aja oleh orang-orang musyrik, apa yang kau dapatkan, mereka berbuat apa aja dengan engkau? Lalu kata Khabbab, undur ila dhahri,
kalau bahasa kita sekarang, saya nggak mau banyak cerita deh, lihat aja punggung saya. Lalu dikasih lihat, dibuka punggungnya itu, lalu kata ma ra'aitu kal yaum dhahra rajul, saya nggak pernah melihat punggung laki-laki kayak punggungnya Khabbab. Hancur jamaah, hancur. Ingat di zaman itu ya, di zaman itu, bukan zaman sekarang, zaman itu yang laki-laki itu benar-benar laki-laki. Ya sekarang juga laki-laki sih, kita ini laki-laki, tapi ya konsep bertahan hidupnya kan beda, terus tempaan fisiknya itu beda. Mereka medannya padang pasir, terus sering kontak fisik, berperang segala macam, dan gak dibantu sama teknologi seperti hari ini. Jadi otomatis punggung atau badan laki-laki itu ya biasa. Ini Umar nggak pernah ngelihat ada punggung kayak begitu. Nggak pernah lihat seperti punggung seperti itu. Lalu Khabbab mengatakan, punggungku itu dibakar dengan api, dan terus dibakar atau tidak berhenti dibakar sampai punggungku tuh kayak gosong atau angus gitu loh. Subhanallah, dibakar sama api. Jadi punggung beliau hancur. Umar aja kaget. Padahal kita tahu Umar bukan anak rumahan. Beliau berjuang, beliau terbiasa dengan perjuangan. Itu aja saya nggak pernah ngeliat punggung kayak begini nih. Subhanallah. Dan Khabbab adalah salah satu muhajirin yang pertama, dan beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, dan perjuangan serta peperangan lain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan Tamim, Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, beliau wafat di Kufah, dan yang pertama kali dikubur di negeri Kufah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan begitu beliau wafat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah SAW dan menantu Rasulullah SAW ini, sahabat yang luar biasa, itu mengatakan rahimallahu Khabbaba, semoga Allah merahmati Khabbab bin al-Ard, aslama ragiban, beliau masuk Islam karena cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Wahajara ta'i'a, lalu beliau berhijrah karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'asha mujahidah, dan hidupnya hidup seorang pejuang, seorang mujahid. Jadi hidupnya hidup seorang pejuang, seorang mujahid.
orang yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang santai, bukan yang seru-seru, bukan yang kongko, ketawa segala macam, enggak. Hidupnya hidup perjuangan. Hidupnya seorang pejuang. Wa butuliya fi jismi, dan beliau diuji dan disiksa di tubuhnya. Itu tadi punggungnya dirusak. Umar aja kaget radhiyallahu ta'ala an. Umar yang biasa ngeliat kayak begitu kaget. Walan yudhi Allahu ajra man ahsana amala. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menutup, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik dan beramal soleh dengan maksimal. Man ahsana amala, berbuat baik dan berbuat amal soleh dengan sebaik-baiknya. Beliau meninggal di tahun ke-37 atau 39 Hijriah radhiyallahu ta'ala an. Lihat para sahabat ya, ini kita pandemi segala macam, kita kondisi berat, banyak yang di PHK, banyak yang belum dapat kerjaan lagi, sulit. Lihat Khabbab bin al-Arat, paling nggak punggung kita masih bersih, paling nggak kita nggak pernah dibakar dengan api. Beliau dibakar, subhanallah. Dan lihat testimoni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, semoga Allah merahmati Khabbab. Beliau masuk Islam karena cinta, bukan karena terpaksa, bukan karena kepentingan, bukan karena ngelihat ada harta dunia. Beliau orang yang lemah pada saat itu. So, beliau berhijrah karena ketaatan kepada Allah, dan hidupnya berjuang. Hidupnya berjuang. Dan disiksa di tubuhnya. Dan Allah tidak menyanyiakan pahala dan ganjaran orang yang telah beramal dengan sebaik-baiknya. Itulah sahabat kita yang membawakan atau meriwayatkan hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang kita bisa petik, pelajaran yang kita bisa petik jamaah sekalian, yang pertama, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kuatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam bertahan dan mempertahankan agama mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diberi taufik oleh Allah SWT untuk bertahan. Seberat apapun mereka bertahan, mereka maju terus, mereka nggak mundur. Nggak ada yang bisa menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari cita-cita mereka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, itu kan, lihat Khabbab bertahan walaupun punggungnya hancur, bertahan. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Masalah kita, ujian kita jauh dibanding mereka, dan mereka bertahan. Bilal bin Rabah, kita sudah sempat ceritakan bagaimana belum dilecehkan,
bagaimana beliau disiksa, tapi bertahan. Sumayyah, syahidah pertama, dan bagaimana beliau bertahan juga. Yasir, suaminya Sumayyah, anaknya Ammar, ayahnya Ammar, bertahan. Mereka bertahan, jemaah. Ummu Salamah yang dipisahkan dengan suaminya selama 1 tahun dan anaknya bertahan. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten bertahan di satu titik, dia akan tumbuh. Maka itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka benar-benar sahabat, walaupun berat, walaupun gak mudah. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang kedua, hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan memang sunnatullah bagi orang-orang yang beriman, mau hari ini apalagi masa lalu. Makanya lihat Nabi SAW, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ard. Dulu umat-umat sebelum kalian itu ada orang yang digalikan lubang, terus dimasukkan, terus digergaji menjadi 2, lalu disisir sehingga daging terpisah dengan tulangnya, dan itu tidak membuat mereka berhenti mempertahankan agama, nggak membuat mereka berhenti mengejar cita-cita, tidak membuat mereka berhenti untuk masuk ke dalam surga, tidak membuat mereka berhenti lalu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Ma yasudduhu dzalika an dini. Dan Nabi katakan, apa yang kalian alami itu dialami juga oleh umat-umat sebelum kalian. Ini bukan hal aneh. Bahkan mereka seringkali lebih menyeramkan daripada kita. Atau ujian mereka lebih menakutkan, lebih horor. Dan itu kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ketika Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Tidak, apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka mendapatkan kesulitan, kemudaratan, wa zulzilu, digoncang. Mereka mendapat goncangan. Pengen ngasih satu turbulensi itu gimana? Turbulensi kehidupan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Sabar. Mata nasrullah. Kapan pertolongan? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat.
Hadirin yang Allah muliakan, apakah manusia berpikir akan masuk surga, atau apakah kalian akan berpikir masuk surga dan kalian belum mengalami apa yang dialami umat-umat sebelum kalian? Itu konsep dan sunnatullah, dan kita meminta kemudahan, kita minta pertolongan kepada Allah. Apa tujuan dari itu semua? Hadirin Allah muliakan, tujuannya sekali lagi, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat siapa yang jujur, siapa yang jujur, wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang berdusta dan pendusta. Jadi semua ujian ini tujuannya apa? Lihat yang jujur sama yang bohong, udah itu aja. Jujur bohong, jujur bohong, jujur bohong. Jadi semua ini nih kan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kami berislam, kami bertauhid, kami mengerjakan sunnah Nabi SAW, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablikum, kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Kok bisa mereka berpikir mereka nggak diuji? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Tujuannya apa? Agar Allah lihat siapa yang benar-benar jujur. Siapa yang benar-benar jujur? Jujur akan keimanannya, jujur akan proses hijrahnya, jujur pengen jadi orang baik, jujur pengen masuk surga. Fala ya'lamanna al-kadzibin. Dan melihat siapa pembohong yang cuman casing aja, yang hanya cuman ucapan, yang hanya klaim. Siapa pembohong? Siapa pembohong? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan kebohongan membawa kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran akan membawa dia ke neraka. Akan membawa ia ke neraka. Jadi semua ini intinya menguji kejujuran. Oleh karena itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menenangkan para sahabat dengan mengingatkan bahwa ini sunnatullah, ini kalian tuh on track gitu loh, kalian sabar aja, ini masih ada dalam jalur gitu loh. Kan sering kan, aduh kita kalau traveling tuh kok kita nggak nyampe sih, kok kita nggak nyampe, udah berat banget lagi medannya dan treknya, udah capek lelah, terus tenang, ini on track kok, kita masih ada di jalur yang benar. Dan bukan hanya kalian capek, sebelum kalian itu semua capek lewat sini.
sebelum kalian itu orang-orang tersebut itu letih, lelah. Kalian bukan orang pertama yang kelelahan melewati jalan ini. Oh gitu ya, emang harus capek ya? Iya, harus capek. Tenang, nanti indah deh ke depan, semua kebayar. Udah jalan aja, jalan-jalan. Oh ya, semangat, ingat Allah baru jalan lagi. Jadi jamaah sekalian, makanya Nabi kata dulu umat sebelum kalian itu ya begitu, ditangkap. Sekarang ditangkap misalnya dijeblosin ke sel atau penjara, dulu ditangkap ditaruh lobang terus digergaji, disisir, daging pisah dengan tulang. Ih, ngilunya jamaah, daging pisah sama tulang. Dan mereka nggak mundur, nggak ada yang bisa menghalangi mereka dengan agama mereka, nggak ada yang bisa menghalangi mereka dengan cita-cita mereka, tidak ada yang bisa menghalangi mereka dengan mimpi mereka masuk ke dalam surga. Agar Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang berbohong, dan mereka buktikan kejujuran mereka. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian, hadits ini memberikan harapan kepada kita. Jika kita bertahan, jika kita bertahan di atas iman kita, bertahan di atas tauhid kita, bertahan di atas kejujuran kita, dan tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Makanya Nabi mengatakan, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra, demi Allah akan sempurnakan agama kita, Allah akan kasih kita kemenangan, Allah akan beri kita pertolongan, Allah akan rubah peta, Allah akan balikkan keadaan, sampai seseorang yang berangkat dari Sana'a ke Hadramaut, dia nggak takut kecuali kepada Allah. Artinya nggak ada perampok, nggak ada pencuri, nggak ada begal, nggak ada penodongan, nggak ada. Saking amannya, saking tentramnya, karena iman dan ketakwaan kondisi pada saat itu. Kecuali dan serigala, karena serigala nggak bisa diajarin, ya hewan, binatang, jadi nggak bisa diatur. Udah gitu ngelihat domba lagi atau ngelihat kambing, ya sudah. Selebihnya manusia semua baik. Dalam arti tersistem, diatur oleh tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan terburu-buru. Kalian ini terburu-buru, pengennya langsung menang, pengennya langsung membalikkan keadaan. Sabar dulu lah, tenang dulu. Memang berat,
tapi ditahan. Dalam kondisi seperti ini, memang berat, usaha semua jatuh atau banyak yang jatuh, tapi coba sabar dulu sampai setelah pandemi misalnya, lalu kita bangkit lagi biidznillah. Dan sabar bukan diam, kita cari opsi lain, cari peluang lain, lihat dunia lain, sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan pikir udah hancur, udah berantakan, nggak punya uang lagi. Loh, iya sekarang nggak punya uang. Emang bisa dipastikan tahun depan kita nggak punya uang juga? Tenang dulu, jangan terburu-buru menghukumi, jangan terburu-buru menyimpulkan, jangan terburu-buru berpikir Allah nggak tolong kita. Sabar dulu, umat terdahulu jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Yang penting buktikan kejujuran, buktikan kejujuran, buktikan kejujuran. Jangan bohong, jangan bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jangan bohong kepada makhluk. Kalau kita bisa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, lihat bagaimana ketenangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat-sangat tenang. Kita tahu Nabi SAW itu punya rasa empati yang sangat-sangat besar, empati terbaik. Rasa sayang Nabi SAW kepada orang-orang beriman itu rasa sayang tertinggi, penyayang dan penyantun. Itu dibuktikan dan termaktub di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat 128 ketika Allah berfirman, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anittum, berat bagi beliau melihat kalian susah, berat bagi beliau melihat kalian terkena musibah. Itu berat banget bagi Nabi. Harisun alaikum, beliau itu orang yang sangat bersemangat memberikan kebaikan kepada kalian, memberikan kebaikan kepada kalian. Dan beliau sangat penyayang dan sangat penyantun bagi orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, bil mu'minin raufur rahim. Artinya ketika beliau ngelihat Khabbab, ngelihat Bilal, ngelihat Ammar dan orang-orang yang disiksa, sahabat-sahabat beliau itu, jadi ketika kita baca Nabi mutawassit burdatan, Nabi sedang tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah, itu bukan karena beliau nggak peduli, santai, orang-orang disiksa beliau santai-santai, enggak, bukan itu. Kan pertama emang nggak boleh dalam posisi tidur-tiduran, kan boleh. Itu menunjukkan ketenangan, bukan keacuhan. Itu menunjukkan keyakinan, bukan kepanikan. Dan itulah kalau kita punya iman. Tentu saja nggak mungkin kita selevel Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW, seberat apapun tenang, seberat apapun tenang. Berat loh, tenang. Kenapa?
Karena beliau beriman, karena beliau jujur. As-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu ketenangan. Jujur itu ketenangan. Wal kadhibu ribah, kata Nabi SAW. Dan kebohongan itu akan menghasilkan kegalauan. Makanya kalau kita hidup nggak jujur sama Allah, kegalauan. Jadi jangan berpikir jujur itu hanya dengan makhluk, jangan hanya dengan manusia, sama Allah nih. Kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang hidup kita. Tenang. Mau berat apa, tenang. Tentu saja kita masih jauh ya untuk ke arah sana. Tapi ini konsepnya. Bukan berarti kita udah bisa. Kita masih banyak kekurangan, apalagi berbicara. Tapi inilah haditsnya. Dan inilah profil Nabi kita SAW. Maka marilah kita ikuti Rasul SAW. Karena bisa tenang begitu. Jujur. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin bahwa ini akan ditolong. Kenapa? Jujur. Semakin tinggi kualitasnya, semakin tenang kita. Dan tidak terburu-buru. Walakinnakum tastajilun. Terburu-buru ingin menang, terburu-buru ingin menguasai. Ada proses yang harus dijalani dengan iman, dengan tauhid, dan dengan kesabaran. Kalau kita ngadepin suami atau istri yang masih belum ideal, marah-marah, diceraiin, ditalak, sabar. Kalian tuh terburu-buru, sabar. Ngadepin bisnis seperti ini, hancur, putus asa, lu sabar. Kalian ini terburu-buru, kata Nabi. Oh, belum digergaji kok. Dan semoga nggak digergaji. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, bukan kita seorang yang merasakan ujian dan kesulitan ketika berusaha beriman dan berhijrah. Umat-umat sebelum kita jauh lebih berat dari kita dan tidak menghalangi dan tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka berhenti untuk mengejar cita-cita mereka. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.